Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit perkembangan dunia IT dari masa ke masa. Nah, di masa sekarang ini peranan IT semakin penting karena dengan seiringnya perkembangan IT, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan yang positif. Sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang, tetapi belum menyangkut berbagai hal. Berikut ini perubahan tren dalam perkembangan teknologi informasi pada masa kini. Yang pertama, social gaming. Dampak perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan sehingga pertumbuhannya menjadi pertumbuhan media sosial yang populer. Contohnya, social gaming itu adalah game berbasis aplikasi dengan membutuhkan akses internet untuk memainkannya secara gratis dan bisa di-download di Play Store. Contohnya seperti yang ditautkan kepada Facebook, dulu ada permainan bernama Point Blank. Itu bisa ditautkan ke Facebook dan permainannya juga secara gratis. Kita tidak perlu membayar ke Google Play Store karena dulu masih belum ada Google Play Store. Nah, dan sekarang yang populer saat ini adalah game yang bernama Fate Grand Order di Jepang. Game ini tetap bisa diakses secara gratis di Play Store oleh siapapun. Jadi lebih mudah memainkannya pada handphone yang berbasis Android atau iOS. Dan kemudian yang kedua adalah body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Dengan alat itu kita mampu bermain hanya dengan gerakan tubuh dan lambaian tangan saja, atau bahkan suara. Dan bisa juga menggunakan stick controller dan merasakan pengalaman baru saat bermain game di rumah. Tapi sayangnya perangkat ini cukup mahal dan tidak bisa dimainkan oleh semua kalangan. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa memainkan game ini dan mengaplikasikannya di rumah. Oleh karena itu, banyak di mall-mall yang menawarkan fasilitas game seperti ini dengan hanya membayar biaya yang terjangkau. Jadi kita tidak perlu membelinya satu set lengkap untuk dimainkan di rumah. Karena itu tadi dari segi harga game ini sangat mahal untuk diaplikasikan di rumah. Yang ketiga, augmented reality. Augmented reality adalah perkembangan game dengan menggabungkan dunia reality dan dunia game dalam satu simulasi. Akan lebih populer lagi dengan adanya platform baru seperti iPhone yang mendukung aplikasi augmented reality. Contohnya menggunakan VR. VR itu seperti game interaksi yang membutuhkan dua perangkat, yaitu dengan handphone dan juga VR yang bentuknya seperti kacamata. Selama ini augmented reality hanya populer di PC saja. Tetapi sekarang sudah menambah ke lebih spesifik, yaitu VR tadi. Itu perangkat untuk memainkan game yang interaktif, namun menggunakan dua perangkat sekaligus. Jadi tidak hanya satu perangkat, namun membutuhkan perangkat lain untuk pendukungnya. Sekarang ini mulai merambah ke mobil gadget. Yang keempat, Internet TV. Tren Internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan sosial network yang cukup mengambil traffic bandwidth cukup tinggi. Yang kelima, mobile payment.
Semakin maraknya Facebook, kini mulai memicu penggunaan mobile payment atau pembayaran online melalui HP. Karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna. Sebagai pengguna smartphone, internet, laptop, dan sebagainya, kita tentu telah dibuat cukup familiar dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perjalanannya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi TIK. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan menggunakan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Istilah TIK sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melalui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa tak dipungkiri telah menimbulkan adanya perubahan yang signifikan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari dua masa, yaitu pada awal masa sejarah dan pada era modern. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya. Sejarah perkembangan TIK. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK. Hingga saat ini pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara 1910-1920, perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audio-visual tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK, beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integer elektronik pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin, persaingan iptek antar blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, dulu Uni Soviet, justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu, pada puncaknya melahirkan microprocessor. Microprocessor ini
yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dan dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi atau konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Barusan tadi adalah perkembangan teknologi di dunia IT. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.